Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta workshop yang berbahagia, baik via online maupun offline. Alhamdulillah, wujud kebesaran Sang Pencipta, marilah kita tidak henti-henti memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan masih tercurah kepada kita semua. Yang pertama, ya ini sebuah penghargaan yang luar biasa. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami di Kabupaten Dompu untuk sedikit bercerita, sharing pembelajaran kaitan dengan pengelolaan dak fisik di Kabupaten Dompu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, tapi terus terang saja Pak Badar ya, Pak Dodi, Pak Kabit tadi, Pak Moderator, ya awalnya kami kaget juga. Kenapa dalam undangan itu tiba-tiba Dompu dijadikan sebagai kabupaten untuk sharing pembelajaran. Nah, setelah kami konfirmasi ke panitia, jadi indikator yang akan dijadikan sebagai bahan pelajaran ini adalah terkait dengan masalah penyerapan anggaran. Begitu Pak Moderator ya. Jadi alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada pihak panitia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, terkait dengan hal tersebut kami ingin ya sedikit menceritakan sajalah pengalaman kami di Kabupaten Dompu kaitan dengan pengelolaan dak fisik. Materinya sudah ada ya. Lanjut ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ya ini hal yang normatif sebagaimana kita ketahui bersama berkaitan dengan timeline dan mekanismenya. Jadi kita sudah mulai merencanakan, tadi disebut oleh narasumber pusat, ada kurang lebih sekitar 11 tahapan. Lanjut aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, jadi didasarkan oleh kesadaran kami di Kabupaten Dompu yang memiliki kapasitas fiskal yang sangat terbatas, di mana dalam pendapatan tahun 2021 ini 93% pendapatan di Kabupaten Dompu itu bersumber dari dana transfer. Jadi hanya 7% yang bersumber dari PAD. Jadi dilatar belakangi oleh hal-hal ini, maka pimpinan daerah berkomitmen agar benar-benar menseriusi kaitan dengan peluang-peluang terhadap dana transfer. Salah satunya adalah dana DAK. Jadi karena ini kita menceritakan tahun 2021. Jadi di tahun 2021 alokasi kami di Kabupaten Dompu sebesar 90 miliar 329 juta. Di mana alokasi ini terbagi menjadi dak penugasan 28 miliar, kemudian dak reguler 61 miliar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kebiasaan kami sebelum tahun 2019 itu ada dak afirmasi. Ya, cuma seiring dengan ketika ada SK dari Kemen PDT bahwa Kabupaten Dompu keluar dari daerah tertinggal, secara otomatis dalam tanda kutip hak memperoleh kaitan dengan dana afirmasi itu menjadi tidak ada. Jadi dak penugasan dan dak reguler ini di tahun 2021. Ya, alhamdulillah. Nah, ini harus kita sampaikan alhamdulillah.
Jadi ya bagian dari kefokusan sejak Januari kami di komitmen pimpinan daerah, kami di Bapeda. Jadi alhamdulillah di tahun 2022 ini dari hasil TKDD itu alokasi kami meningkatnya kurang lebih sekitar hampir lebih dari 200%. Ya alhamdulillah. Dari alokasi hanya 90 miliar, di tahun 2022 nanti alokasi DAK-nya kami menjadi 195 miliar. Jadi ini alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ya ini kaitan dengan profil saja alokasi per bidang DAK. Jadi ada DAK regulernya pendidikan, kesehatan, jalan, transportasi. Kemudian begitu juga kaitan dengan DAK penugasan, ada kesehatan, ada air minum, ada sanitasi dan seluruhnya. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, alokasi per OPD kaitan dengan dana DAK tahun 2021 diampuh oleh kurang lebih 10 OPD. Jadi secara keseluruhan DAK fisik yang ada di Kabupaten Dompu terdiri dari 11 bidang DAK dan tersebar pada 10 OPD. Nah ini sebenarnya masih data sebelumnya, ini belum per 8 September ini, coba dilanjut. Kaitan dengan capaian realisasi fisiknya di 10 OPD, ini di triwulan 3 sebenarnya datanya, tapi tadi sudah di per 8 November, alhamdulillah capaian sudah mencapai 100%. Jadi dari tabel ini menunjukkan bahwa pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dikontraktualkan. Ini barangkali nilai lebihnya kenapa Dompu itu dipilih, dijadikan sebagai tempat pembelajaran adalah telah selesai dilaksanakan pada akhir triwulan 3 dengan kemajuan fisik keuangan hampir mencapai 100%. Ini data yang terakhir. Lanjut ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ini sepintas saja kaitan dengan sasaran kegiatan DAK fisiknya, baik itu pendidikan, saya pikir ini di kabupaten kota yang lain juga karena menunya tidak terlalu berbeda. Ada pendidikan, ada perumahan dan pemukiman, ada kesehatan KB, irigasi jalan, kemudian kelautan perikanan dan seterusnya. Nah, ini kami mulai masuk kaitan dengan hal apa yang kami kerjakan, kami lakukan di Dompu yang menyebabkan kaitan dengan realisasi penyerapan anggaran itu artinya relatif cepat dibanding dengan kabupaten kota yang lain. Ada 2 item yang kami benar-benar kawal, yaitu pada saat proses perencanaan atau pengusulan DAK-nya. Itu item yang pertama. Kemudian yang kami kawal di tahapan yang kedua adalah pada tahapan pelaksanaannya. Jadi 2 hal ini menjadi komitmen kami mulai dari Pak Bupati, Pak Sekda, maupun kami di Bapeda selaku koordinator Krisnadak. Jadi 2 hal ini yang menjadi fokus kami. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, apa yang kami lakukan sebenarnya kan normatif saja, sudah ada regulasi, sudah ada aturannya. Hal apa yang dilakukan oleh kami di Pemda Dompu dalam proses perencanaan kaitan dengan pengusulan DAK. Nah ini yang kami sudah settingan kami ini tidak tiba masa tiba akal. Tapi settingan kami ini sudah kami awali mulai dari perencanaannya. Misalnya kaitan dengan masalah perencanaannya. Ya, kami tegas di Bapeda bahwa pengusulan DAK fisik benar-benar fokus untuk mendukung pemenuhan SPM. Baik itu SPM bidang pendidikan, SPM bidang kesehatan, air minum dan sanitasi. Jadi itu langkah terkait dengan perencanaan yang kami dari awal sudah kami arahkan. Kemudian yang kedua, usulan DAK fisik
harus benar-benar mengoptimalkan lokasi prioritas dengan menggunakan pendekatan tematik yang tentu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi supaya usulannya itu tidak kita kejar jumlahnya, tapi yang kita kejar adalah kualitas usulannya. Jadi sekali lagi, usulan dak fisik kami di Kabupaten Dompu mengoptimalkan lokasi prioritas dengan pendekatan tematik yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Baik itu tematik stunting, tematik kaitan dengan wilayah KPPN, KSPN, dan hal-hal lainnya. Nah, kemudian yang ketiga dari sisi perencanaan, kami menekankan bahwa dokumen teknis readiness kriteria harus disiapkan lebih awal sebelum masuk pada tahap perencanaan atau pengusulan dak. Nah, ini hal-hal ini yang kami coba bangun di Bapeda, terutama kami di Bapeda, mengkoordinasikan dengan OPD-OPD teknis terkait, agar kaitan dengan readiness kriteria disiapkan lebih awal. Karena memang sering ketika tidak di-approve-nya itu kan lebih karena masalah readiness kriteria. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dari sisi perencanaan ini, nah kita sadar sekali lagi Kabupaten Dompu ini fiskal terbatas, sangat bergantung pada dana transfer, salah satunya dana dak. Jadi benar-benar kami kawal kaitan dengan ketepatan waktu proses perencanaan yang benar-benar disesuaikan dengan timeline tahapan dana dak. Nah, ini kami di Bapeda dengan bidang-bidang koordinasi kami, ya saya yakin kabupaten kota pun yang lain pun melakukan hal yang sama, tapi ini kami memang sedikit mempresur kepada OPD-OPD. Jadi ketepatan waktu proses perencanaan sesuai timeline tahapan DAK, mulai dari pra-usulan sampai pada final di RK-nya, itu benar-benar kami kawal. Itu dari sisi perencanaannya. Nah, kemudian tadi di sisi perencanaannya, kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi pelaksanaannya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, terkait dengan sisi pelaksanaan dak fisik. Ya pertama, ya kita sadar kaitan dengan penyaluran dak fisik, rujukannya sangat jelas, yaitu PMK 130 tahun 2019. Jadi sadar bahwa rujukannya itu adalah PMK 30, kami di Kabupaten Dompu berusaha secara optimal agar benar-benar tertib dan taat memenuhi persyaratan dalam PMK tersebut. Itu poin kuncinya barangkali yang. Nah, kemudian yang kedua di tahapan pelaksanaan ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, ya tadi sudah banyak disinggung oleh pemateri pusat juga, pentingnya sebuah koordinasi. Jadi koordinasi terkait dengan pelaporan dak, sehingga bisa disampaikan tepat waktu, benar dan akurat. Baik secara manual maupun melalui aplikasi OnSpam kepada pemerintah atasan. Ya ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, ya kami meyakini pemerintah pusat itu kaitan dengan laporan itu adalah merupakan hal yang sangat krusial. Nah, terhadap hal itu kami berusaha untuk selalu memenuhinya. Kemudian yang ketiga, kami selalu aktif membangun ya hampir per triwulan lah. Walaupun difasilitasi di Bapeda di bidang koordinasi, membangun komunikasi antara OPD pengampu dak dengan tim pengadaan barang jasa. Nah, ini barangkali hal yang krusial juga karena saya yakin pengalaman teman-teman di daerah pun
keterlambatan kaitan dengan ketika kontraktual ini sebenarnya masalahnya bukan pada OPD teknis, bisa jadi masalahnya itu ada pada panitia pengadaan barang dan jasa. Nah, mengatasi masalah itu, meminimalisir kaitan dengan risiko-risiko itu, kami membangun komunikasi yang intens. Kami aktif membangun komunikasi dengan tim BPBJ, sehingga apa? Harapannya proses mekanisme pengadaan dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai jadwal. Karena ini juga kan pengalaman tahun-tahun kemarin juga, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati. Ya, keterlambatan kontrak ini kadang menjadi pemicu kaitan dengan adanya keterlambatan penyerapan anggaran. Kemudian yang keempat adalah koordinasi yang baik antara OPD pengampu DAK, tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber pusat, dengan instansi perencana. Ya memang berbicara DAK ini kan tidak akan bisa lepas dari OPD Bapeda. Jadi peran aktif dari Bapeda membangun komunikasi, mengkoordinasi itu menjadi salah satu kata kuncinya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Prima juga koordinasi dengan PPKAD. Nah, kemudian yang penting juga tidak kalah pentingnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, adalah dengan instansi pengawas, yaitu APIP. Karena kan kita pahami bersama, hampir setiap penyaluran itu harus diawali ada revisi kaitan dengan review yang dilakukan oleh APIP. Nah ini apa namanya kaitan dengan hal ini kami bangun, kami sadar bahwa pengawas juga sangat terlibat dalam mendukung kaitan dengan penyaluran dana DAK, pencairan dana DAK, sehingga komunikasi itu kami bangun dengan pihak APIP. Dan hampir setiap triwulan kami selalu di Bapeda, ya bukan sifatnya FGD sebenarnya, tapi secara rutin ketika berbicara dana DAK, karena tadi disampaikan oleh Pak Kabid, ya kami kurang lebih sekitar 11% dana DAK ini berkontribusi bagi pendapatan di APBD. Nah, sadar dengan hal itu, ya benar-benar kami, ya itu tadi salah satunya dengan pihak APIP. Nah, kemudian yang kelima adalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, kenapa kami di Dompu? Jadi pekerjaan fisik yang didanai melalui DAK fisik sebagian besar adalah pekerjaan yang sifatnya fisik pembangunan dan rehabilitasi. Nah, kenapa ini kan memang sudah sangat dimudahkan kaitan dengan dana DAK ini karena perencanaannya T-1. Jadi kami dalam melaksanakan kegiatan ini relatif tidak terlalu tidak terganggu, tidak terlalu bermasalah karena lokasi ini sudah kami tentukan jauh sebelumnya. Ya, karena kami yakin dan ini pengalaman juga kami di tahun-tahun sebelumnya sudah final di aplikasi Krisna, tiba-tiba pada tahap pelaksanaannya lahan masih bermasalah, lahan belum clean and clear. Nah, hal-hal inilah, belajar dari pengalaman inilah, kami di Kabupaten Dompu mencoba meminimalisir terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi itu barangkali yang bisa kami sampaikan, jadi dua aspeknya, yaitu aspek perencanaannya, kami benar-benar kawal, kemudian yang kedua adalah aspek pelaksanaannya.